Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Sangga dengan NIM 202105010197. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang rangkuman makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Lanjut saja dari materi pertama, yaitu manajemen investasi syariah dan rencana investasi syariah. Manajemen investasi syariah. Pengertian manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah kegiatan mengelola dana atau kumpulan dana milik banyak orang secara bersama-sama, di mana seluruh proses pengelolaan tersebut harus sesuai dengan aturan dan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Larangan-larangan dalam investasi syariah: tidak mencari penghasilan dari sesuatu yang haram, tidak merugikan dan tidak dirugikan, keuntungan harus dibagi secara adil, dilakukan atas dasar kerelaan bersama, bebas dari riba, judi, dan ketidakjelasan. Cara menilai layak atau tidaknya sebuah investasi: menghitung persentase keuntungan dari modal, menghitung waktu balik modal, menghitung nilai bersih keuntungan di masa depan. Jenis-jenis investasi yang sesuai dengan syariah: tabungan bagi hasil, deposit bagi hasil, investasi langsung ke usaha tertentu, saham perusahaan yang sesuai syariah, reksadana syariah, sukuk atau surat berharga syariah. Langkah-langkah dalam mengelola investasi syariah: periksa dulu kehalalan investasinya, tentukan tujuan investasi dengan jelas, pelajari produk investasi yang dipilih, tinjau ulang secara berkala, evaluasi hasil investasi secara rutin. Ciri-ciri investasi yang tidak boleh diikuti: usaha yang menjalankan sistem bunga, usaha yang bergerak di bidang perjudian atau permainan yang mengandalkan keberuntungan semata, usaha yang memproduksi atau menjual barang-barang yang haram, usaha yang mengandung banyak ketidakjelasan, perusahaan yang memiliki utang sangat besar, perusahaan yang lebih dari 15% penghasilan berasal dari bunga. Rencana investasi syariah. Pengertian dan pentingnya investasi syariah. Rencana investasi syariah adalah langkah-langkah terstruktur yang dibuat sebelum seseorang mulai berinvestasi, dengan tujuan agar investasinya terarah, efisien, dan sesuai dengan ajaran Islam. Memilih jangka waktu investasi. Salah satu keputusan pertama dalam merencanakan investasi adalah menentukan berapa lama kita akan berinvestasi. Jangka waktu investasi harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada 3 pilihan jangka waktu yang umum digunakan. Yang pertama, investasi jangka pendek, 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian investasi jangka menengah, 1 sampai 3 tahun. Terakhir, investasi jangka panjang, lebih dari 3 tahun. Menilai keuntungan investasi sebelum memulai. Penilaian ini bertujuan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Berikut adalah 3 pertanyaan penting yang harus dijawab. Pertama, berapa keuntungan yang bisa didapat? Berapa lama uang bisa kembali? Apakah keuntungan masa depan lebih besar dari biaya sekarang? Kemudian, memahami aliran uang masuk dan keluar. Dalam sebuah usaha atau investasi, ada 2 hal utama yang perlu selalu dipantau: uang yang masuk dan uang yang keluar. Pemantauan ini dicatat dalam sebuah laporan disebut laporan arus kas atau laporan aliran uang. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama, uang dari kegiatan usaha sehari-hari, uang dari kegiatan investasi, uang dari kegiatan perdanaan. Ada 8 kemungkinan pola aliran yang bisa terjadi dalam sebuah usaha atau investasi. Penting bagi seorang investor syariah untuk memahami kondisi keuangan investasinya. Semua bagian penghasilan uang lebih banyak daripada dikeluarkan. Semua bagian pengeluaran uang lebih banyak daripada masuk. Usaha sehari-hari menghasilkan uang, tetapi digunakan untuk membayar pinjaman dan pembelian peralatan baru. Usaha sehari-hari dan penjualan aset menghasilkan uang yang kemudian digunakan untuk melunasi utang. Usaha sehari-hari merugi sehingga harus ditutup dengan hasil penjualan aset pinjaman baru. Usaha sehari-hari menghasilkan uang dan ada tambahan pinjaman atau modal baru. Semuanya digunakan untuk membeli peralatan atau pemerluasan usaha. Usaha sehari-hari merugi dan ada pembelian peralatan baru.
Semuanya dibiayai dari pinjaman atau modal. Beberapa aset dijual untuk menutupi kerugian usaha sehari-hari dan pembayaran hutang. Kemudian materi kedua, investasi pada perbankan syariah. Pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1995 menjelaskan dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karakteristik dan fungsi investasi perbankan. Karakteristik investasi perbankan syariah adalah dibagi menjadi dua, yaitu modal sebagai penentu kepuasan, dan waktu yang tepat mengambil keputusan. Karakteristik dan fungsi investasi perbankan syariah. Fungsi dari perbankan syariah adalah bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpun dan penyaluran dana masyarakat. Kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian, tiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Terakhir, pelaksanaan fungsi sosial sebagai dimaksud pada angka 2 dan angka 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk-produk investasi perbankan syariah. Pertama, tabungan, deposit investasi umum, terikat. Kemudian deposit investasi khusus terikat. Ketiga, sukuk al-mudharabah. Produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip investasi pada perbankan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu bagi hasil, mudharabah, musyarakah. Kedua, jual beli atau murabaha, istisna dan kebutuhan investasi. Tiga, sewa atau ijarah mutahiyah ditambah. Dalam transaksi mudharabah harus mengukur mudharabah mengikuti yaitu saling mal, dana atau nasabah, mudarib, pengelola dana, usaha atau bank, hijab dan kabur. Investasi pada perbankan syariah. Dalam melaksanakan kegiatan investasi perlu diketahui terlebih dahulu prinsip yang mendasar adanya investasi secara syariah, yakni sebagai berikut: tidak mencari rezeki pada hal yang haram, tidak menzalimi dan tidak dizalimi, keadilan mendistribusikan kemakmuran, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho, tidak ada unsur riba, maisir atau kejadian spekulasi, dan gharar tidak dijelaskan atau sama-sama. Peran perbankan syariah sebagai nazir bagi menjadi 4. Pertama, bank syariah sebagai nazir pertama, dana pengelola. Bank syariah sebagai nazir penerima dan penyalur. Bank syariah sebagai pengelola. Terakhir, bank syariah sebagai kustodi. Kemudian materi yang ketiga, investasi dan pasar modal syariah. Definisi investasi. Investasi adalah penanaman modal pada aset atau instrumen untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Bukan sekedar menabung, melibatkan risiko dan horizon waktu. Menurut beberapa ahli, investasi melibatkan pemanfaatan sekarang untuk hasil di masa depan. Definisi pasar modal syariah. Modal yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas riba, maisir, gharar, dan larangan lainnya menurut Yayasan MUI dan OJK. Bukan sistem terpisah, melainkan bagian dari pasar modal umum dengan karakteristik transaksi dan produk sesuai syariah. Prinsip-prinsip investasi syariah. Pertama, larangan maisir, menolak spekulasi dan perjudian. Larangan gharar, mencegah ketidakpastian dalam akad dan objek transaksi. Larangan riba, tidak memperbolehkan tambahan dalam pertukaran barang, ribawi atau bunga atas utang. Larangan lain termasuk batil, takrir, bari al-madum, iktikar, gab, tadlis, gaji, doror, iswah, maksiat dan zalim. Instrumen investasi syariah. Pertama, saham syariah, efek merajut aset syariah, sukuk, nilai syariah, reksadana syariah, hak menguasai
pemanasan efek terlebih dahulu untuk memegang saham saat penerbitan saham baru. Warren Syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal. Bursa pertama didirikan 1912, kebangkitan kembali 1977, dan modernisasi sejak akhir 1980-an. Awal syariah 1997, reksadana syariah pertama pada tahun 2000, Jakarta Islamic Index. Sukuk dan regulasi DSN MUI atau OJK mendukung perkembangan. Kemudian materi keempat, manajemen investasi dan pasar modal syariah. Sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pengertian pasar modal syariah. Secara umum, pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal syariah pada dasarnya adalah bagian dari aktivitas muamalah dalam Islam. Beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pasar modal syariah antara lain sebagai berikut. Pertama, larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, investasi pada usaha yang halal, prinsip etika dan kejujuran dalam transaksi. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan sistem keuangan syariah yang semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, peluncuran reksadana syariah pada tahun 1997, peluncuran Jakarta Islamic Index pada tahun 2000, penerbitan fatwa pasar modal syariah oleh DSN MUI, penerbitan daftar efek syariah pada tahun 2007, terakhir penguatan regulasi oleh otoritas jasa keuangan. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya produk investasi syariah yang tersedia, meningkatkan jumlah investor, serta semakin kuatnya regulasi yang mendukung kegiatan pasar modal berbasis syariah. Perkembangan ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting berikut. Pertama, meningkatkan jumlah instrumen investasi syariah, meningkatnya jumlah investor syariah, penguatan regulasi dan pengawasan, dukungan teknologi dan digitalisasi, meningkatnya peran edukasi dan literasi keuangan. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, berbagai kebijakan dan inovasi terus dilakukan untuk memperkuat industri ini. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui beberapa tahapan berikut. Pertama, periode awal perkembangan 1997 sampai 2000. Periode penguatan landasan syariah 2001 sampai 2007. Periode pengembangan produk dan regulasi 2008 sampai 2015. Sedangkan periode pertumbuhan investor syariah dari tahun 2016 sampai sekarang. Instrumen pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan berbagai instrumen investasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menanam modalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa instrumen utama dalam pasar modal syariah antara lain sebagai berikut. Pertama, saham syariah. 2, sukuk obligasi syariah. 3, reksadana syariah. 4, exchange trade fund syariah. Selain itu, pasar modal syariah juga memberikan berbagai manfaat baik bagi investor, perusahaan maupun pemerintah. Beberapa manfaat dapat dan peran pasar modal syariah antara lain yaitu menyediakan alternatif investasi yang halal, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, mendorong perkembangan industri keuangan syariah. Kemudian materi kelima dan terakhir, manajemen risiko dan investasi syariah. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau, dan mengkomunikasikan risiko yang terkait dengan suatu aktivitas, fungsi, atau proses. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memaksimalkan nilai dari suatu entitas dengan cara mengelola eksposur risiko secara efektif. Pengertian investasi syariah. Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, harta atau kekayaan dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, aktivitas investasi bukan sekedar upaya mengembangkan harta secara finansial, melainkan juga merupakan ibadah dan amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis risiko investasi syariah. Investasi
Syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu risiko yang bersifat umum yang juga dapat pada investasi konvensional, dan risiko yang bersifat khusus yang hanya terdapat pada investasi syariah. Risiko umum dalam investasi syariah dihadapi dalam investasi syariah meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum. Sedangkan risiko khusus investasi syariah, selain risiko-risiko umum di atas, investasi syariah memiliki risiko-risiko khusus yang tidak ditemukan dalam investasi konvensional, yaitu risiko kepatuhan syariah, risiko akad, risiko bagi hasil, risiko aset, dan risiko reputasi syariah. Prinsip manajemen risiko dalam perspektif Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan panduan yang lengkap dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian. Prinsip-prinsip manajemen risiko dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, finansial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan etika yang menjadi pembeda dari pendekatan konvensional. Prinsip tauhid, prinsip tawakal dan ikhtiar, prinsip larangan gharar dan maisir, prinsip diversifikasi, prinsip keadilan dan berbagai risiko, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Strategi mitigasi risiko investasi syariah. Mitigasi risiko dalam investasi syariah harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan investasi konvensional yang menggunakan instrumen derivatif seperti opsi dan futuris atau hedging. Investasi syariah memiliki instrumen dan strategi mitigasi risiko tersendiri dan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Yang pertama, diversifikasi portofolio syariah, akad takaful menggunakan akad hamis, jiddiyah dan urbun, manajemen aktif dan due diligence syariah, penetapan batasan risiko. Instrumen investasi syariah dan profil risiko. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menghasilkan beragam instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing investor. Pertama, sukuk, saham syariah, reksadana syariah, deposit, mudharabah, emas syariah. Kerangka regulasi investasi syariah Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk industri keuangan dan investasi syariah. Kerangka ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa, dan regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa otoritas. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, undang-undang terkait. Itulah tadi pemaparan dari rangkuman materi kelompok 1 sampai kelompok 5. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.